Tak ingin tragedi Brexit terulang, Kementerian Perhubungan berencana terapkan aturan ganjil genap pada jalur tol saat mudik Lebaran. Kalaupun misalnya diam saja, seperti saya kan harus diam, tidak boleh banyak bicara. Ini munafik. Begitu capnya itu, makin lama makin sempit saja kita ini. Ini namanya munafik. Saya bilang ini, kalau KPU dan Bawaslu itu berpihak, kami wajib memecatnya. Tapi lagi saya, bagaimana tersebut? Nah ini, kalau yang tidak berpihak itu namanya buya, itu munafik ya. Apalagi buya lebih lagi. Sejumlah tokoh dan negarawan membahas kondisi Indonesia apakah berada di persimpangan antara negara Pancasila dan negara agama. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami memberikan informasi tentang isu utama yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Yang pertama terkait perkembangan jalan tol Pantura yang sudah mencapai Pemalang. Jalan tol ini menjadi jalan utama saat mudik Lebaran. Kementerian Perhubungan tidak ingin tragedi Brexit 2016 lalu terulang pada saat mudik tahun ini. Kementerian Perhubungan berencana menerapkan aturan kendaraan nomor polisi ganjil genap saat melintasi tol. Nah, efektifkah konsep ini untuk diterapkan? Kami akan hadirkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas hal ini. Kemudian yang kedua, NKRI adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Konsep bernegara ini tidak bisa diganggu-gugat selama NKRI masih berdiri. Kami akan menghadirkan pakar hukum tata negara, mantan Ketua MK Jimli Asyidiki untuk membahasnya. Dan akan kami hadirkan juga catatan pewarta parlemen yang kali ini mengangkat persoalan kisruh DPD tak berujung. Inilah Prime Time News lengkapnya. Polisi melumpuhkan kelompok terduga teroris dalam baku tembak di Tuban, Jawa Timur. 6 pelaku tewas, 1 pelaku ditangkap. Polda Jatim masih melakukan identifikasi terduga teroris dan mengamankan wilayah sekitar TKP. Baku tembak terjadi sesaat setelah polisi menghentikan mobil kelompok terduga teroris di jalur Pantura, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Polisi yang tengah berpatroli mencurigai mobil ini. Pelaku menembaki petugas dengan senjata api dan berlari menuju hutan. Petugas berhasil melumpuhkan ke-6 terduga teroris dan mengamankan kendaraan yang digunakan para pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 kotak amunisi, 5 buah telepon genggam, 2 buah buku, 1 paspor, dan 1 handy-talkie. Pemerintah mewacanakan penerapan sistem plat nomor kendaraan ganjil genap di ruas tol Trans Jawa saat musim mudik Lebaran 2017. Wacana ini dikaji untuk mengurangi kemacetan di jalur mudik. Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia tengah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di ruas jalur mudik Lebaran. Salah satu wacana yang muncul ialah penerapan sistem ganjil genap nomor plat kendaraan. Dirjen Perhubungan Darat Puji Hartanto mengakui pemberlakuan sistem ganjil genap berhasil mengurai kemacetan di jalur protokol Sudirman Tamrin, Jakarta. Meski demikian, untuk pemberlakuan dalam skala yang besar serta rentang waktu yang lama, perlu ada pengkajian mendalam. Kita sudah melaksanakan kegiatan yang namanya rapat koordinasi, sudah kita lakukan dengan Polri, kemudian juga dengan Kementerian PU, Pera, ya, kemudian dengan Kementerian Kesehatan. Sudah kita lengkap melaksanakan rapat koordinasi. Yang kedua, kita juga sudah survei ya ke wilayah, baik itu yang lewat jalur Pantura, jalur Tengah, jalur Selatan, sampai di Jawa Tengah, ya, Jogja, itu sama Kakor Lantas sudah juga kita laksanakan. Senada dengan Puji, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan masih terus berkoordinasi dengan Kemenhub dan Jasa Marga terkait rencana ini. Menurut Martinus, wacana yang muncul adalah pemberlakuan ganjil genap pada kendaraan yang melintasi jalur tol. Kalau di konsep awalnya mulai dari tol yang di Jakarta ini sampai ke tol Cipali, ya, Purbalenyi ke Cipali itu diberlakukan. Nah, tapi ini masih perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Jangan-jangan kita kan ingin mendapatkan satu percepatan, satu kelancaran. Nah,
Jangan sampai juga kita memperhitungkan risikonya di situ. Itu yang sedang kita bicarakan. Pada arus mudik Lebaran 2016 lalu, terjadi kemacetan parah, khususnya pada pintu keluar tol Pejagan Brebes atau Brexit. Belasan orang meninggal dunia karena terjebak di tengah kemacetan. Tim Liputan, Metro TV. Mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia ketika hari raya tiba, sebuah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Namun momen mudik bisa menjadi malapetaka seperti yang terjadi tahun lalu yang dikenal dengan tragedi Brexit. Membludaknya kaum urban yang pulang kampung saat hari raya berdampak pada aktivitas lalu lintas di daerah. Di saat ibu kota kosong melompong, beberapa jalur menuju daerah justru mengalami macet yang berkepanjangan. Tak ayal, momen mudik menjadi malapetaka seperti kemacetan parah di gerbang keluar tol Brebes Timur atau yang dikenal dengan tragedi Brexit, Brebes Exit. Awal Juli 2016 terjadi kemacetan parah di simpang jalan gerbang keluar tol Brebes Timur, Jawa Tengah. Bukan hanya gangguan lalu lintas, tragedi Brexit ini menelan korban jiwa. Berdasarkan data BNPB, belasan orang meninggal dunia akibat stres, kelelahan, juga kecelakaan lalu lintas akibat macet horor yang tidak terurai. Pintu keluar Brexit dibangun pemerintah alih-alih untuk membangun jalan tol Trans Jawa agar bisa mengurai dan meminimalisir kemacetan saat mudik. Impian tinggal impian. Ternyata pembangunan yang belum sempurna ditambah ketidakpastian pemerintah dalam hal antisipasi membuat tragedi ini tak terelakkan. Hampir semua pemudik menggunakan jalur tol sehingga kapasitas tidak bisa menampung volume kendaraan. Para pemudik pun harus rela antri puluhan jam untuk keluar tol tersebut. Korban pun berjatuhan, terutama mereka kelompok anak di bawah umur serta lansia yang mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Selain berenggut nyawa, kekurangan bahan bakar menambah mimpi buruk Brexit karena minimnya SPBU. Hingga res area 252 km, pemudik tidak menjumpai SPBU. Alhasil, banyak kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Pemudik pun menghentikan kendaraannya di bahu jalan. Tragedi horor ini terjadi akibat kurangnya koordinasi dan sinergi antara Badan Pengatur Jalan Tol, pengelola jalan tol, polisi, dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah beserta instansi terkait harus bisa membenahi masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang. Dan semoga kaum urban bisa pulang kampung dengan tenang di tahun ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana sistem ganjil genap pada ruas tol mudik, telah bergabung bersama kami Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung dari Hotel Alila Solo, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Budi, sebenarnya apa dasarnya sehingga ada wacana soal ganjil genap ini untuk nanti di jalur mudik? Selamat sore Mbak Andini. Berkaitan dengan rencana menerapkan ganjil genap, pada dasarnya ini adalah suatu usulan dari masyarakat. Kami mengapresiasi usulan dari masyarakat tersebut, tapi tidak serta-merta kita bisa memberlakukan itu karena kita tahu pada saat itu nanti banyak sekali yang akan menggunakan. Oleh karenanya kami secara hati-hati melakukan suatu FGD, melakukan diskusi dengan MTI, dengan YLKI, dengan universitas, dengan kepolisian, dengan PU, agar kita tahu persis apa yang akan kita laksanakan itu memang memberikan kemanfaat bagi masyarakat. Sekarang baru tahap pertama kita melakukan FGD, pada saatnya kami akan melakukan suatu kesimpulan apa yang kita diskusikan. Tapi apapun itu, itulah salah satu solusi. Belum tentu kita terapkan, tetapi kita mencari solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasi apabila nanti pada saat menjelang Lebaran itu banyak sekali penumpang-penumpang atau banyak kendaraan yang menuju Brexit tersebut.
Pak Budi, ini kan melihat ganjil genap seperti yang dilakukan di Jakarta begitu. Dan di Jakarta ini kalau kita lihat diterapkannya di kawasan yang sebenarnya 3-in-1 berbeda dengan jalur tol. Apakah ini bisa dibandingkan kalau memang ini menjadi pembanding begitu ketika nanti memang jadi diterapkan di jalur mudik? Ya, kita memang dari diskusi itu pertama kali kita akan mengukur apakah ini memberikan suatu konvensi bagi masyarakat. Itu yang saya ukur. Yang kedua, kalau akan kita berlakukan, kita akan melihat di mana saja kita akan berlakukan. Karena tidak mungkin kita berlakukan di suatu tempat. Paling tidak kita akan berlakukan di tempat-tempat khusus, katakanlah di jalan Cipali atau jalan tol yang menuju ke Tangerang, barangkali demikian. Tapi itu semua merupakan hasil dari kajian kita. Kita akan lakukan itu dengan seksama, mengkaji, dan masyarakat kita ajak bicara apakah itu akan efektif. Kami belum bisa memastikan itu akan dilakukan, tapi kami yakin bahwasanya apabila kita mengkoordinasikan dengan baik dengan YLKI, dengan MTI, dengan Polri, dengan PU, pasti memberikan suatu hasil yang baik. Kami tidak akan mengorbankan bagaimana masyarakat akan mudik tiba-tiba kami memutuskan sesuatu yang seenaknya saja. Kita akan lakukan dengan hati-hati, dan ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat apabila kami lakukan. Oke, tadi Pak Budi katakan bahwa saat ini masih tahap di mana di pengkajian, begitu saya akan tanya sampai di mana sejauh ini apakah pihak-pihak yang tadi disebutkan termasuk Polri, kemudian YLKI juga setuju dengan adanya ganjil genap ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Prime Time News.